Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali dapat bergabung bersama kami dalam ibadah online gereja Karismatik City Church. Bagi saudara yang baru pertama kali bergabung bersama kami ingin menyapa saudara dan mengucapkan selamat bergabung. Kami berharap saudara semua dalam keadaan baik, sehat, dan bersuka cita selalu. Firman Tuhan pagi hari ini akan dilayani oleh Pastor Samuel Roslim. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji menyembah Tuhan. Izinkan Roh Kudus untuk bekerja di hati kita dan memberkati kita semua. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Kami dapat menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah online CCC pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkatilah ibadah kami dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan siap untuk memberkati kami semua. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita mau datang ke bait-Nya Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Sebab Tuhan baik dan teramat baik. Oleh sebab itu mari kita bersyukur bersama-sama pada hari ini. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Mari kita mau masuk ke dalam bait-Nya Tuhan dan merasakan kebaikan Tuhan lebih lagi. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, haleluya, kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih
bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Haleluya. Tuhan adalah gunung batu kita, kota benteng kita, dan keselamatan kita. Haleluya. Naikkan pujian ini, Tuhan yang benar. Haleluya. Kau Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. haleluya. Haleluya. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. bukan dengan kekuatan kami Tuhan, kami dapat menjalani hari-hari kami, karena Engkau yang bersama-sama dengan kami. Maka kami menjalani hari-hari kami, Engkau pertolongan kami Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang
hidup kami Tuhan. Kaulah penolong kami yang setia. Kaulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kami mau menyambut kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami masing-masing dan kami siap mendengar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali saya kembali bisa bertemu, menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam ibadah hari Minggu ini. Dan doa saya untuk Bapak Ibu Saudara semua adalah agar Tuhan senantiasa melindungi dan menyertai, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini kita akan melanjutkan rangkaian tema-tema yang diangkat dari kisah tokoh-tokoh Alkitab khususnya di dalam Perjanjian Lama, yaitu di dalam keluarga-keluarga yang dituliskan, diceritakan di dalam Alkitab. Dan secara khusus pada hari ini saya ingin membahas atau membicarakan suatu tokoh yang sudah sangat kita kenal. Ya, kisahnya sudah sangat kita kenal, bahkan kalau Bapak Ibu Saudara sudah rajin ikut sekolah minggu, pasti sudah pernah mendengar cerita ini dikisahkan berkali-kali. Yaitu dalam tokoh yang bernama Yusuf. Dan kehidupan Yusuf ini begitu menarik untuk dikupas, untuk dilihat. Dan saya ingin memberikan judul khotbah saya pada pagi hari ini, From Suffering to Hope. Adapun kisah Yusuf ini diambil dari kitab Kejadian 37, lalu lompat satu pasal ke pasal 39 dan seterusnya sampai ke pasal 50. Ya, saya tidak akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca seluruhnya karena tidak akan selesai kalau kita baca semuanya. Tetapi saya akan memberikan sedikit overview mengenai kehidupan Yusuf ini. Kita semua tahu dan Bapak Ibu Saudara pasti familiar dengan ceritanya bagaimana Yusuf ketika dia masih muda, ya. Alkitab mengisahkan kehidupan Yusuf ketika dia sudah berusia 17 tahun, ya. Tetapi dari cerita yang kita baca ketika Yusuf berusia 17 tahun, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Yusuf punya masa kecil yang bahagia. Bahagia bagaimana? Karena orang tuanya, ya khususnya ayahnya begitu menyayangi dia. Karena Yusuf ini lahir dari istri yang begitu dikasihi oleh Yakub. Ya, jadi Yusuf mengalami masa kecil yang sangat bahagia, di mana dia begitu di-pampered, ya, dimanja oleh ayahnya dan mendapat hal-hal yang kakak-kakaknya mungkin tidak dapatkan. Ya, kasih sayang berlebih, barang-barang yang diberikan. Sehingga dia punya masa kecil yang begitu diperhatikan, begitu disayang. Tapi ketika dia berusia 17 tahun, dia mengalami hal yang traumatis. Ya, ketika saudara-saudaranya bersama-sama bersepakat. Niatnya awalnya adalah untuk membunuh dia, tetapi kemudian karena disarankan oleh Ruben, mereka tidak jadi membunuhnya. Dan bahkan kemudian ketika mereka lihat ada gerombolan khilafah, ya mungkin ya, gerombolan pedagang budak, ya, itu mereka jual sehingga akhirnya Yusuf kemudian di usia 17 tahun itu harus dibawa ke Mesir. Dan di Mesir dia mengalami masa-masa yang sulit, namun semuanya itu rupanya ada satu tujuan di balik itu yang membuat dia akhirnya menjadi orang kedua di Mesir. Dan kalau saudara baca di dalam firman Tuhan, bahkan Firaun sendiri katakan, yang membedakan antara aku dan engkau adalah tahta ini. Jadi dalam hal kekuasaan, dalam hal wewenang atas seluruh negara Mesir, wewenangnya Yusuf itu sama dengan apa yang dimiliki oleh Firaun. Yang membedakan hanyalah Firaun duduk di atas tahta, itu saja. Jadi saudara bisa bayangkan betapa besar kekuasaan Yusuf di Mesir saat itu. Dan dari posisi yang begitu
rendah diangkat sampai menjadi begitu tinggi, ya. Dan dalam kisah-kisah ini saya ingin agar Bapak Ibu Saudara memperhatikan ada beberapa family issues yang saya rasa melatar belakangi situasi yang membuat Yusuf akhirnya mengalami hal-hal ini. Dan bukan saja hal ini dialami oleh Yusuf saja, tetapi kalau saudara baca bahkan juga di Fatsal 38, saudara bisa melihat bagaimana sebetulnya kehidupan keluarga Yakub itu jauh dari ideal. Ya, ada beberapa family issues yang bisa saya catat di sini. Di antaranya itu poor communication, ya, satu komunikasi yang buruk di antara anggota-anggota keluarga, ketidakmampuan mereka untuk meresolve atau menyelesaikan konflik, atau kalau ada ketidaksetujuan, ketidaksepakatan, mereka memiliki kesulitan di dalam meresolve itu. Lalu juga ada insufficient emotional support, ya, dukungan secara emosional yang kurang, baik untuk secara khusus mungkin bagi kakak-kakaknya. Dan juga ada favoritism di situ, ya. Hal-hal ini memang harus diperhatikan sehingga kita tidak mengulangi kesalahan yang sama di dalam keluarga kita, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya jemaat yang sudah berkeluarga, harap diperhatikan family issues yang kita bisa ambil sebagai pelajaran di sini. Lalu juga ada beberapa key characters yang bisa kita lihat di dalam perkembangan pribadinya Yusuf, ya. Dan hal-hal yang saya ingin agar Bapak Ibu Saudara catat ketika membaca kisah kehidupan Yusuf, ada kerajinan di situ, diligence, ya. Ada studious. Studious itu dia selalu ingin belajar, ya, selalu ingin belajar, tidak pernah merasa puas dan dia selalu ingin belajar. Lalu ada responsibility, ada rasa tanggung jawab yang besar yang dimiliki oleh Yusuf sehingga apapun yang dikerjakan olehnya selalu berhasil, ya. Ada loyalty di situ. Ada loyalty, ada kesetiaan terhadap pimpinannya. Lalu ada integritas yang ditunjukkan di dalam kehidupannya. Ada endurance, ada kebertahanan. Menghadapi apapun juga, Yusuf punya semangat yang sama, ya. Karena dia punya pengharapan juga. Punya pengharapan. Dan yang terakhir ada pengampunan. Jadi masih ada banyak sebetulnya key characters yang bisa kita lihat, tetapi saya ingin menyoroti beberapa hal ini dan saya harap Bapak Ibu Saudara bisa mengambil itu dari kisah-kisah yang saudara baca mengenai kehidupan Yusuf. Tetapi pada hari ini saya ingin menyoroti apa maksud Tuhan membawa Yusuf melewati beragam penderitaan ini. Dan saya mencatat ada 3 hal yang menjadi tujuan Tuhan di sini. Dan saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu Saudara mengalami suatu masa yang penuh dengan tantangan yang bagi Bapak Ibu Saudara ini adalah suatu penderitaan. Coba lihat apakah ada hal-hal yang bisa saudara ambil sebagai pelajaran dari kisah Yusuf ini. Yang pertama, mengapa Tuhan membawa Yusuf melewati masa-masa penderitaan ini? Yang pertama adalah karena Tuhan ingin mengubah karakter Yusuf. Beberapa waktu yang lalu di dalam Zoominar keluarga saya sudah menyinggung mengenai hal ini. Jadi memang di masa mudanya Yusuf, di masa kecil, rupanya dia mengembangkan karakter-karakter yang kurang baik. Ya, dan saya mencatat karena dia manjanya berlebihan, ya, sifat-sifatnya itu kurang baik begitu, ya. Dan Tuhan ingin mengubah dari karakter dia seorang anak yang terlalu dimanja. Diubah Tuhan menjadi seorang yang begitu tekun. Bahkan ketika harus menghadapi penderitaan. Tuhan ingin mengubah sifat dia yang gemar mengadu. Dia sering kali mengadukan kakak-kakaknya. Apa yang kakak-kakaknya lakukan, diperbuat kejahatan-kejahatan, diaduin kepada bapaknya Yakub. Ya, dan Tuhan mau mengubah Yusuf yang gemar mengadu, gemar mengadukan orang lain, gemar membicarakan orang itu, diubah menjadi seorang yang punya integritas di dalam kehidupannya. Dan karakter ketiga yang saya soroti, saya lihat dia punya
kecenderungan lebih memperhatikan dirinya sendiri. Karena dia punya satu kesombongan. Dia tidak peduli perasaan orang lain. Dia cerita dengan seenak-enaknya, mimpi yang dimiliki olehnya, mimpi yang sebetulnya tidak pantas. Ya, kalau menurut tingkat kepantasan gitu ya, tidak pantas diceritakan kepada keluarganya. Tetapi dia tidak peduli, dia ceritakan saja. Karena dia punya kecenderungan yang lebih self-centered seperti itu ya. Dan Tuhan mau mengubah karakter itu. Sehingga dia justru menjadi orang yang begitu benevolent, begitu punya kepedulian terhadap orang lain. Dan kalau saudara membaca kisahnya, saudara bisa melihat ada perubahan itu yang terjadi. Dan kalau sepertinya kita bisa membaca itu hanya begitu dalam waktu singkat ya. Kalau saudara membaca sepanjang malam gitu ya, beberapa jam, 1 jam. Saudara baca beberapa pasal ini sampai habis. Sepertinya itu cepat sekali perubahannya. Tetapi sebetulnya tidak semudah itu. Tidak sesimpel itu terjadi perubahannya. Ya. Tetapi saya ingin melihat, menyoroti yang pertama, Tuhan membawa Yusuf melewati penderitaan karena Tuhan ingin mengubah karakternya. Dari karakter yang kurang baik, kurang bagus, kurang menyenangkan, diubah Tuhan menjadi karakter yang disukai oleh Tuhan. Yang kedua, mengapa Tuhan membawa Yusuf melewati penderitaan? Karena Tuhan ingin membawa Yusuf kepada satu posisi kekuasaan. God wants to navigate him into a position of power. Dan saya harap Bapak Ibu Saudara mau menangkap kalimat ini. God wants you. Yeah, he brought you through sufferings because he wants you to have a position of power. Maksudnya bagaimana? Sebelumnya saya ingin mengajak saudara untuk melihat sebetulnya berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk Yusuf, dia melewati penderitaan ini berapa lama sebetulnya. Ya. Kalau kita hitung-hitungan ya, menurut informasi yang diberikan di dalam Alkitab, Yusuf melewati lebih kurang 13 tahun. Dari momen ketika dia dijual sebagai budak, sampai ketika dia diangkat oleh Firaun menjadi orang kedua di Mesir, itu membutuhkan waktu 13 tahun. Dan kalau kita mau lihat mungkin ya, kalau kita mau berikan breakdown into the details gitu ya, dia menghabiskan beberapa jam mungkin ya di sumur yang kering yang ketika dia dilemparkan oleh kakak-kakaknya ke sumur. Tapi itu saya melihat itu sebagai suatu peristiwa yang sangat traumatis. Ya, karena ketika dimasukkan ke dalam sumur dan dia harus spend beberapa jam di sana dalam keadaan mungkin dia terluka, mungkin dia menangis, dia berteriak-teriak minta tolong sampai akhirnya lehernya sakit, lalu dia merasa kehausan, gelap di dalam lubang itu. Dan kemudian ditambah dengan ketidaktahuan dia apa yang akan dilakukan terhadap dia. Karena dia sempat mendengar kakak-kakaknya ingin membunuh dia. Jadi dia tidak pernah tahu apakah dia akan keluar dari lubang itu dalam keadaan hidup atau tidak. Dan ini suatu pengalaman yang traumatis dalam pemahaman saya ya. Lalu kemudian dia harus berjalan lebih kurang 5 hari. Ya, kalau kita melihat dari petanya yang diberikan itu ya, di Alkitab itu, dari Dotan Kanaan, sampai dibawa ke Mesir, itu kira-kira perjalanan kaki ya, jalan kaki selama 5 hari. Lalu kalau dibilang 13 tahun dia mengalami masa itu ya, itu diambil saya bisa menyimpulkan itu dari mana? Karena ketika dia dijual ke pedagang budak itu adalah ketika dia berumur 17 tahun
Dan kemudian ketika dia diangkat menjadi orang kedua di Mesir itu dia berumur 30 tahun. Ya. Jadi di situ kita bisa menyimpulkan 13 tahun. Umur 39 adalah ketika dia kembali berjumpa dengan kakak-kakaknya. Jadi masa dia ada di Mesir dalam keadaan tidak kebingungan, ketidakpastian ya, apakah yang akan terjadi dengan hidupku ini, itu sebetulnya lebih daripada 13 tahun. Karena setelah umur 30 masih ada 9 tahun lagi, baru dia kemudian berjumpa dengan kakak-kakaknya. Barulah ketika dia berusia 41 tahun, dia bisa melihat maksud dan tujuan Tuhan tercapai dalam hidupnya. Jadi dari ketika dia berusia 17 tahun, dijual ke pedagang budak, sampai usia 41 tahun, baru dia bisa melihat rencana Tuhan terwujud dalam hidupnya. Itu penantian berapa tahun, saudara? Lama sekali, lama sekali. Jadi lebih kurang 24 tahun dia harus menanti. Dia harus menjalani proses itu selama 24 tahun. Sampai akhirnya Tuhan betul-betul menyatakan, mewujudkan rencananya dalam hidup Yusuf. Di ahli-ahli Alkitab sebetulnya terpecah dua ya. Ketika melihat posisi Yusuf di dalam penderitaannya ini. Ada satu pandangan yang melihat bahwa percaya ya ini merupakan pandangan dari tradisi orang Yahudi. Jadi dari kisah yang diceritakan turun-temurun mengenai kehidupan Yusuf, dikatakan Yusuf itu hanya melayani Potifar, di rumah Potifar itu selama kurang lebih 1 tahun katanya. 1 tahun di situ, lalu kemudian dia masuk dalam penjara selama 10 tahun katanya. 10 tahun sampai akhirnya dia bisa bertemu dengan juru roti dan juru minuman dari Firaun. Jadi 10 tahun sampai ke situ, dia menerjemahkan mimpi mereka. Lalu kemudian setelah itu masih ada 2 tahun lagi, Bapak Ibu Saudara. Jadi total dia ada 12 tahun di dalam penjara. Jadi ada 2 tahun lagi setelah dia menerjemahkan mimpinya juru minuman, baru kemudian dia mendapat kesempatan untuk menerjemahkan mimpi Firaun. Itu makan waktu ternyata 2 tahun. Karena saudara bisa melihat itu dalam Kejadian 41 ayat 1. Ya. Jadi kalau menurut pandangan tradisi Yahudi, total kehidupan penderitaan yang dialami Yusuf itu 12 tahun di dalam penjara. Ya. Tetapi ada juga pandangan yang lain yang mengatakan bahwa Yusuf hanya menghabiskan waktu 2 tahun selama di penjara. Ya. Dia di penjara selama 2 tahun karena kejadian dengan istri Potifar itu. Sehingga kalau diambil kesimpulan, kalau 2 tahun di penjara berarti dia melayani di rumah Potifar selama kurang lebih 11 tahun. Kalau saudara mau melihat dari sisi lebih menderita mana, tentunya secara logika kita bisa berpikir 12 tahun di penjara jauh lebih menderita daripada 11 tahun di rumah Potifar. Ya. Tetapi memang Alkitab tidak menginformasikan secara detail berapa lama dia ada di rumah Potifar. Sehingga kalau kita mau ambil, oke, kalau begitu, karena Alkitab tidak menjelaskan dengan detail, berarti Yusuf harus menderita di penjara kira-kira antara 2 tahun sampai 12 tahun. Ya. Satu rentang waktu yang cukup lama. Tetapi kalau saya mau melihat, ya saya berusaha menyimpulkan. Ketika Yusuf sampai ke Mesir, usianya masih relatif muda. Dan dia belum mengerti banyak Bapak Ibu Saudara. Usianya 17 tahun. Dan di dalam usianya yang masih begitu muda, dia harus belajar banyak hal, bagaimana caranya untuk bekerja, bagaimana caranya harus
mengatur sesuai dengan aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan tradisi keluarganya orang Mesir, tradisi atau budayanya orang Mesir, itu semua harus dia belajar dari awal, dari nol. Jadi saya agak sulit ya untuk mencerna kalau dia hanya menghabiskan waktu 1 tahun di rumah Potifar. Meskipun di dalam penjara memang Yusuf diberikan tanggung jawab untuk mengatur semua hal, urusan di dalam penjara. Jadi di situ pun bisa merupakan suatu masa di mana dia belajar. Tetapi saya cenderung lebih masuk di akal saya kalau Yusuf meluangkan banyak waktu belajar mengenai cara-cara orang Mesir melakukan administrasi ya, cara dia memanage banyak urusan di rumah tangga, dan itu kemudian bisa ditranslate untuk dia mengatur negara Mesir yang begitu luas. Saya cenderung lebih masuk akal kalau dia belajar itu di rumah Potifar ya. Tapi apart from that, Yusuf harus meluangkan waktu yang cukup lama karena Tuhan mau mempersiapkan dia. Mimpi akan apa yang akan terjadi dengan hidupnya. Mimpi mengenai rencana Tuhan atau apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan bagi kehidupan Yusuf sudah diberitahukan lewat mimpi di usia dia 17 tahun. Untuk hal itu mencapai fruitionnya, itu dinyatakan terjadi secara real, tidak mungkin hanya semudah itu Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba sampai di Mesir lalu tiba-tiba dia bisa dapat posisi. Tidak mungkin Yusuf punya kemampuan yang dimilikinya untuk memanage negara yang begitu besar. Itu adalah negara yang paling powerful saat itu, Mesir. Bagaimana dia punya keahlian yang dibutuhkan untuk itu? Kalau dia tidak harus melewati suatu proses belajar terlebih dahulu. Kalau dia tidak melewati proses yang membuat dia mengubah karakter-karakternya yang kurang baik terlebih dahulu. Jadi Tuhan punya rencana dan Tuhanlah yang paling tahu bagaimana harus mewujudkan rencana itu dalam hidup Yusuf. Dan hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan, Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Dan hanya Tuhan yang tahu persis bagaimana cara mewujudkan rencana itu di dalam hidupmu. Kalau saudara mau ikut, patuh ikuti prosesnya Tuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Kalau amin, tolong diketikkan di komen di bawah. Amin. Haleluya. Dengan demikian saya tahu Bapak Ibu Saudara menyimak khotbah saya pada hari ini. Jadi Tuhan ingin membawa Yusuf kepada satu posisi di mana dia bisa melakukan rencana dan kehendak Tuhan. Itu membutuhkan waktu, itu membutuhkan proses. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang terpenting. Tuhan membawa Yusuf melewati penderitaan ini karena Tuhan ingin menyelamatkan seluruh keluarganya Yusuf. Dan kalau Tuhan ingin menyelamatkan seluruh keluarganya Yusuf, itu berarti Tuhan sedang menyelamatkan masa depan bangsa Israel. Mari kita lihat dalam Kejadian 50 ayatnya yang ke-20. Kejadian 50 ayatnya yang ke-20, kita lihat bersama-sama. Saya ingin mendorong Bapak Ibu Saudara, meskipun Bapak Ibu Saudara ada di rumah, untuk tetap membuka Alkitab ya, ataupun membuka handphone Bapak Ibu Saudara, dan ikut dengan saya membaca dengan suara keras. Ya. Dan jadi kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di gereja jangan dihilangkan kalau ada di rumah ya Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita baca bersama-sama.
Kalau Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri, boleh bangkit berdiri di rumah masing-masing. Kejadian 50 ayat yang ke-20 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Haleluya. Amin. Ini adalah rencana Tuhan bagi hidup Yusuf. Dan di akhir, di penghujung kehidupannya, ya ini adalah peristiwa ketika Yakub sudah meninggal. Dan ketika Yakub meninggal, saudara-saudaranya Yusuf khawatir. Mereka takut bahwa nanti kalau setelah Yakub meninggal, Yusuf akan balas dendam kepada mereka. Balas dendam atas apa yang diperbuat ketika masih kecil, Yusuf masih kecil. Dan kekhawatiran itu mereka utarakan kepada Yusuf. Dan ini adalah tanggapannya Yusuf. Ini adalah jawabannya Yusuf. Dan dia katakan, justru segala sesuatu itu harus terjadi karena Tuhan punya rencana untuk memelihara hidup bangsa Israel. Tetapi saya ingin Bapak Ibu Saudara mengerti hal ini, ya. Contrary to what he says. Kalau saudara melihat khususnya di dalam Kejadian 41. Yusuf tidak semudah itu melupakan ataupun mengampuni apa yang diperbuat oleh kakak-kakaknya terhadap dia. Ya, kita mau lihat nih Kejadian 41. Ayat 51. Kejadian 41 ayat 51. Peristiwa ini terjadi setelah Yusuf sudah diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Ya, ketika dia sudah diangkat menjadi orang kedua di Mesir, Firaun juga lalu memberikan seorang istri bagi Yusuf. Ya. Anak dari seorang imam di Mesir sana. Dan ketika Yusuf punya anak yang pertama, inilah yang terjadi. Ayat 51 dikatakan begini, Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Ini lucu Bapak Ibu Saudara. Kalau sampai dia namakan itu anak namanya Manasye, karena katanya dia sudah lupa. Tetapi dari nama itu saja setiap kali dia panggil sama anaknya, Manasye sini. Jangan main-main keluar kamu sini. Ayo sama papa dulu di sini main. Setiap kali dia panggil anaknya, dia akan ingat kesukarannya. Dia akan ingat rumah bapaknya. Kenapa itu terkandung di dalam namanya Bapak Ibu Saudara? Nah, ini baru satu contoh saja. Kita mulai juga bahkan ayat yang berikutnya. Dikatakan, dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Jadi sebetulnya Yusuf melihat waktunya di Mesir itu adalah sebagai his time of suffering. Waktu kesengsaraannya. Jangan dikira dia merasa begitu puas, begitu happy, begitu senang dengan posisi, dengan tanggung jawab, dengan dia begitu terkenal, begitu berkuasa di Mesir itu membuat dia puas. Dia tetap menganggap ini adalah waktu kesengsaraan dia.
Sampai itu diabadikan di dalam nama anaknya yang kedua. Lalu kalau saudara melihat jadi setelah dia 9 tahun, dia ada di dalam posisinya. Begini ya Bapak Ibu Saudara, kalau saya mencoba untuk merenungkan dan berusaha untuk memikirkan apa yang dirasakan oleh Yusuf. Deep down inside dia tahu Tuhan punya rencana buat hidup dia. Ya. Tetapi fakta yang ada di lapangan, fakta yang ada dalam hidupnya, tidak menunjukkan hal itu sama sekali. Bahkan setelah dia ada di dalam posisi kekuasaan yang begitu besar di Mesir sekalipun, dia tidak tahu bagaimana hal ini kemudian bisa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Dari mana dia tahu? Saya kurang tahu, saya tidak tahu persis, tidak tahu pasti apakah Yusuf mencoba untuk mengirim orang untuk pergi ke rumah, ke tempat bapaknya, mencari informasi dan lain sebagainya. Tetapi kalau dalam pemikiran saya, fakta ketika dia berusaha untuk menyembunyikan ya kenyataan dia bahwa ini adalah saudara-saudaranya, sepertinya dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Artinya dia harus menanti dan menanti, dia tidak tahu kapan dia bisa bertemu lagi dengan saudara-saudaranya. 9 tahun itu bukan waktu yang singkat Bapak Ibu Saudara. 9 tahun itu waktu yang lama, waktu yang panjang. Dia tidak tahu bagaimana nasib bapaknya. Apakah bapaknya masih hidup atau sudah meninggal. Dia tidak tahu apakah keluarganya semua kakak-kakaknya masih hidup atau tidak. Karena bencana kelaparan itu. 9 tahun berarti 7 tahun, setelah 7 tahun masa kelimpahan, masih ada 2 tahun, melewati 2 tahun masa kelaparan. Barulah dia bisa bertemu dengan saudara-saudaranya. Dan dia tidak tahu apa yang terjadi dalam 2 tahun itu, apakah keluarganya sudah mati kelaparan atau tidak. Jadi di dalam masa penantiannya, bayangkan betapa kagetnya dia ketika akhirnya dia berjumpa dengan saudara-saudaranya. Dan tentu saja saudara-saudaranya tidak mengenali dia. Dan Yusuf juga tidak mau serta-merta memperkenalkan diri. Dia tahu ini saudara-saudaranya. Mereka tidak berubah penampilannya. Dia tahu langsung, immediately. Oh ini kakak-kakak, oh si ini. Dia masih ingat nama-nama mereka. Tapi mereka tidak mengingat dia, tidak mengenali dia. Dan Yusuf sengaja. Dan kalau saudara mau baca peristiwa perjumpaan dia dengan saudara-saudaranya, saudara akan melihat bahwa Yusuf memiliki kesulitannya tersendiri. Dan saya yakin ketika dia berjumpa dengan saudara-saudaranya, itu masa traumatis yang dialaminya. Ketika dia ada di dalam sumur itu, lalu penderitaan yang bertahun-tahun yang harus dia alami. Itu seperti muncul semua seperti air bah gitu ya, muncul dan semua ingatan-ingatan itu membuat dia merasa antara dia rindu, tetapi dia benci juga kepada mereka. Dan di dalam kesulitan dia, struggle dia untuk mengampuni, disinilah pertaruhannya Tuhan. Karena Tuhan harus tahu persis Yusuf mau mengampuni kakak-kakaknya. Karena kalau Yusuf tidak mau mengampuni kakak-kakaknya, maka rencana Tuhan untuk memelihara kehidupan bangsa Israel akan putus di tengah jalan. Jadi ini justru di dalam kitab Kejadian Fatsal 42, 43, 44 dan 45. Itu adalah masa-masa krusial terwujudnya rencana Tuhan di dalam hidup Yusuf. Dan kalau saudara baca keempat pasal itu, saudara akan melihat awalnya Yusuf merasa begitu sulit untuk dia mau mengampuni saudara-saudaranya.
Bahkan dia menangis, berulang kali dia menangis, berulang kali dia menangis. Berulang kali dia harus minta diri. Pura-pura pergi tetapi ternyata dia menangis di belakang. Tangisan-tangisan apa? Mungkin ada tangisan kemarahan, ada tangisan kesedihan. Ada tangisan dia merindukan keluarganya, kepingin langsung memeluk mereka, tapi dia harus menahan diri. And we can almost feel that he was contemplating, dia sedang memikirkan cara bagaimana aku harus membalas perlakuan mereka terhadapku dulu. Ada satu back and forth gitu ya, yang terjadi di dalam pikirannya. But in the end, di akhirnya, awalnya dia mendengar ketika Ruben berkata bahwa ini adalah balasan atas apa yang kita lakukan terhadap Yusuf dulu. Ada sedikit rasa penyesalan di situ, tapi itu nggak cukup. Barulah ketika Yusuf mendengar bagaimana Yehuda bersedia mengorbankan dirinya untuk adiknya yang bungsu Benyamin. Menggantikan Benyamin. Yehuda memberikan dirinya. Biar aku saja yang ditahan, jangan adikku. Aku saja yang memberikan hidupku, nyawaku, ganti adikku. Ketika Yusuf melihat hal itu, grace won. Dan sesudah itu, langsung Yusuf membuka diri, memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ini satu jawaban pertanyaan. Yang ketika pertama kali saya baca kisah ini, pertanyaan ini muncul di kepala saya. Mengapa Yehuda yang dipilih Tuhan untuk menjadi kakek moyangnya, di mana dari garis keturunannya Yehuda itulah yang kemudian lahir juru selamat umat manusia, Yesus Kristus. Kenapa bukan dari keturunan Yusuf? Yusuf jelas-jelas orang yang lebih baik. Jelas-jelas orang yang dipakai Tuhan. Kenapa bukan Yusuf, kenapa Yehuda? Ini jawabannya. Tuhan senang sekali menggunakan simbolisme untuk menunjuk kepada peristiwa kelahiran anaknya yang tunggal. Simbolisme itu mulai dari Adam, ya, sampai ke Musa, itu semua kental sekali simbolisme itu menunjuk kepada kelahiran Tuhan Yesus. Dan peristiwa di mana Yehuda memberikan dirinya, nyawanya ganti Benyamin, itu merupakan simbolisme bagaimana Yesus Kristus nanti akan memberikan nyawanya, menggantikan nyawa umat manusia seluruhnya. Nah, jadi poin yang ketiga, kenapa Yusuf harus melalui penderitaan ini adalah karena Tuhan punya rencana yang besar, yaitu untuk menyelamatkan bukan saja keluarganya, tetapi masa depan umat manusia dengan menyelamatkan bangsa Israel. Selalu ada tujuan Tuhan di balik penderitaan yang kita lewati. Selalu ada maksud Tuhan di balik saat-saat yang sulit yang harus kita lewati. Tugas kita adalah bertanya, mencari tahu apa itu kehendak Tuhan. Dan saya ingin memberikan cara, karena kita mau belajar dari kehidupan Yusuf, saya memberikan cara bagaimana Yusuf bisa bertahan menghadapi semua penderitaan yang harus dia lewati. Kalau saudara mau catat ini, ya, catat ini. Bagaimana caranya Yusuf menghadapi setiap penderitaan, proses yang begitu sulit yang harus dia lewati dalam hidupnya ini. Yang pertama, he relied
on God's promises. Yusuf mengandalkan kepada rencana dan janji-janji Allah dalam hidupnya. Kalau saudara mau bertahan melewati saat-saat masa-masa yang sulit dalam hidupmu, berpegang kepada janji-janji Allah. Dari mana? Saya kan gak kayak Yusuf, dikasih mimpi, oh ngerti, wah ini pasti rencana Tuhan dalam hidup saya dan lain sebagainya. Saudaraku, kalau saudara dapat mimpi di masa mudamu dan saudara tidak melihat itu selama berapa? Hampir 24 tahun. Saya ragu saudara masih ingat mimpi saudara. 24 tahun tanpa terjadi sesuatu. Tidak, bukan itu. In part ya, memang. Karena ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya datang bersujud di depan dia, langsung dia teringat kepada mimpinya. Firman Tuhan katakan itu. Tetapi di sini saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara diberikan firman Tuhan yang menjadi pusat, yang menjadi inti dari segala janji-janji yang Tuhan punya dalam hidup kita semua. Dan saya berdoa supaya saudara mau pegang janji-janji Tuhan itu di dalam hidupmu. Contohnya, ya catat, sekali lagi kalau saya bilang catatlah saudara ya. Mazmur 119 ayat 114. Firman Tuhan katakan, engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Itu janji Tuhan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Dalam Lukas 12 ayat 22 dan 24. Dikatakan di situ, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu, minta tolong. Mazmur 145 ayat 18 sampai 19. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, ada ratusan janji-janji Tuhan di dalam firman Allah yang bisa saudara pegang dalam hidupmu. Itu janji-janji yang menopang kita. Karena janji Tuhan itu bukan janji kosong Bapak Ibu Saudara. Tuhan bukan manusia, Tuhan gak bisa bohong. Janji Tuhan iya dan amin. Yusuf memegang janji Tuhan selama berapa? Lebih kurang 24 tahun. Sampai dia melihat rencana Tuhan terwujud dalam hidupnya. Haleluya. Kalau saudara mau mulai memegang janji-janji Tuhan dalam hidupmu, memperkatakannya dalam hidupmu, ketikkan amin di komen di bawah. Haleluya. Pegang janji Tuhan. Perkatakan itu dalam hidupmu setiap hari. Jangan ragu dengan janjinya. Jadi yang pertama itu, cara Yusuf melalui penderitaan adalah dengan memegang janji-janji Tuhan. Yang kedua, during troubled times, instead of getting angry with God, he got closer to Him. Jadi di dalam penderitaan itu, bukannya Yusuf marah sama Tuhan. Bukannya Yusuf marah-marah ngomel-ngomel Tuhan. Tuhan katanya aku bakalan jadi raja.
disembah-sembah sama keluargaku semuanya. Ini yang ada aku malah mau dibunuh. Dijual jadi budak. Sekarang aku dalam posisi seperti ini. Kalau dia mau marah sama Tuhan bisa. Tapi Yusuf tidak memilih untuk marah kepada Tuhan. Yusuf justru mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia justru memperdalam hubungannya dengan Tuhan. Itu cara yang kedua. Ketika saudara melewati penderitaan, perdalam hubunganmu dengan Tuhan. Saudara tahu, Yusuf adalah salah satu contoh di dalam kitab perjanjian lama. Kehidupan orang Kristen yang dipenuhi dengan roh. He is a spirit-filled Christian. Ya, karena dia menunjukkan di dalam hidupnya bukan saja buah roh, tetapi juga karunia-karunia roh. Itu sebabnya dia bisa mengartikan mimpi Firaun. Dari mana itu? Itu adalah karunia roh yang dimanifestasikan di dalam kehidupan Yusuf. Ya, kalau saudara nggak percaya baca aja nih. Kejadian 41 ayat 38. Kejadian 41 ayat 38, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Ini kesaksiannya orang yang belum kenal Tuhan loh. Kesaksiannya Firaun. Firaun aja bisa lihat bagaimana Yusuf itu penuh dengan roh Allah. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah orang-orang di sekeliling kita bisa mengidentifikasi ada roh Allah dalam hidup kita? Itu tanda tanya besar buat kita semua orang-orang percaya. Kalau saudara mau menjadi seperti Yusuf di dalam masa penderitaan, jangan malah marah sama Tuhan. Justru tambah nempel sama Tuhan. Perdalam hubunganmu dengan Tuhan. Kejar hal-hal yang rohani itu. Seperti Yusuf. Haleluya. Dan yang terakhir, bagaimana caranya Yusuf melewati masa-masa penderitaan? Kalau judul khotbah saya katakan from suffering to hope. Where is the hope? Pengharapannya di mana? Saya mau katakan ini. Pengharapannya itu selalu ada. Tidak pernah hilang. Kenapa? Karena Tuhan selalu ada buat kita. Dan pengharapan kita itu bukan kita tempelkan kepada situasi kita. Bukan kita tempelkan kepada kemampuan kita, skills kita, posisi kita di kantor, harta kekayaan kita, rumah kita yang kita punya. Semua barang-barang pribadi kita, keberhasilan-keberhasilan, pencapaian-pencapaian kita, titel-titel kita yang berderet-deret. Pengharapan kita tempelkan ke situ. Itu semua bisa hilang sekejap Bapak Ibu Saudara. Pengharapan kita ada pada Tuhan. Dan Tuhan selalu ada kepada kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Roma 15 ayat 13. Ini saya ambil dari versi AYT. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhimu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, sehingga kamu akan berlimpah di dalam pengharapan oleh kuasa Roh Kudus. Sekali lagi, ada Roh Kudus di situ. Oke, tahu bahwa pengharapan kita ada pada Tuhan, that's one thing. Kenyataannya kita sering nggak bisa lihat, ya. Kita nggak bisa lihat. Tuhannya aja kita nggak bisa lihat. Bagaimana kita bisa lihat pengharapan itu? Saudara pikir Yusuf nggak merasakan hal yang sama? Sama. Yusuf juga mengalami hal yang sama. Dan saya mencatat paling tidak ada 2 peristiwa yang sepertinya membuat dia punya pengharapan itu hancur berkeping-keping. Yang pertama,
ketika dia masih di rumah Potifar. Ketika dia sudah menjalani pekerjaannya dengan begitu baik. Ketika tuannya Potifar memberikan kepada dia kepercayaan atas seluruh isi rumahnya, kecuali kepada istrinya. Dia punya kekuasaan yang sama dengan Potifar dalam rumah tangganya itu. Dan posisinya itu, Potifar adalah seorang yang terpandang. Seorang yang kaya raya, terpandang sekali. Dan otomatis posisinya Yusuf juga naik. Dan ketika dia berharap, wah mungkin dari sini Tuhan bisa membawa aku kepada posisi yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Haleluya. Itu doa kita selalu. Tetapi ternyata dia difitnah oleh istri tuannya sendiri. Dan dari yang posisi begitu tinggi, jatuh begitu dalam, masuk di penjara. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia mengartikan mimpi juru minuman. Ketika dia sudah mengartikan mimpi juru minuman dan ketika dia tahu, oh itu adalah mimpi yang akan terjadi, pasti terjadi. Di dalam pikirannya, mungkin ini cara Tuhan. Tuhan akan memakai orang ini supaya dia bisa ngomong, karena kedekatannya dengan Firaun, dia bisa ngomong sama Firaun, lalu aku bisa dibebaskan dari penjara ini. Syukur-syukur aku dikasih posisi yang cukup bagus. Itu dalam pikiran Yusuf. Apa yang terjadi? 2 tahun, gak dengar apa-apa. Kosong melompong. Tidak ada yang datang, Yusuf, kamu dicari. Yusuf, kamu dibebaskan dari penjara. Tidak ada. 2 tahun. Apa saudara gak merasa pengharapan saudara dibuang ke lantai, hancur berkeping-keping? Yusuf juga mengalami hal yang sama seperti yang kita, saudara dan saya alami. But here is the key. Bagaimana kita mengubah perspektif kita dari fokus kepada penderitaan kita dan mengubahnya untuk fokus kepada pengharapan bahwa Tuhan punya rencana bagi hidup kita. Perspektif itulah yang harus dirubah. Roma 5 ayat 2-5. Oleh Dia, yaitu Yesus Kristus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi, ini yang ketiga. Ubah perspektif kita. Jangan fokus kepada penderitaan yang sedang kita alami. Justru fokus kepada pengharapan kita di dalam Tuhan bahwa Tuhan punya rencana. Dan saya mau mendorong Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mengalami kesulitan dalam hal ini, merasa sulit untuk bisa mengubah fokus saudara, apa yang bisa saudara lakukan? Berdoa, minta tolong Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk melihat dengan perspektif yang berbeda. Minta Roh Kudus untuk membuka mata hati kita. Supaya kita bukan hanya melihat kepada penderitaan kita melulu, situasi kita. Memang faktanya itu seringkali, fakta itu begitu kuat berbicara dalam hidup kita. Karena pengharapan itu belum terjadi intinya Bapak Ibu Saudara. Tapi itulah yang dikatakan pengharapan.
Karena kalau kita katakan kalau pengharapan kepada sesuatu yang sudah terjadi itu namanya bukan pengharapan lagi. Jadi minta tolong Roh Kudus untuk mengubah perspektif kita. Dari yang kita melihat hanya penderitaan saja, kita mulai melihat kepada rencana Tuhan. Jadi 3 hal ini, cara supaya kita bisa melalui penderitaan atau masa-masa sulit yang sedang kita alami. Yang pertama, berpegang kepada kehendak dan janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya. Yang kedua, perdalam hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jangan malah menjauh daripada Tuhan. Dan yang ketiga, ubah perspektif kita. Jangan cuma lihat kepada penderitaan saja, tetapi justru lihat kepada, fokus kepada rencana Tuhan yang mau diwujudkannya dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala. Kalau Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan pada hari ini, dan saudara merasa Roh Kudus sedang berbicara di dalam hati saudara. Firman Tuhan katakan, jangan keraskan hatimu. Justru buka dan responi firman-Nya dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan lewat firman-Nya ini. Dan kalau pada hari ini saudara mendengar 3 hal ini, dan saudara merasa terketuk, hati saudara merasa terketuk. Oh, ya, poin yang pertama itu memang aku mesti harus mulai lakukan. Atau poin yang kedua, aku sekarang mesti lakukan. Atau poin yang ketiga, justru aku mulai lakukan sekarang. Atau mungkin saudara berkata, ya 3-tiganya itu aku harus lakukan. Dan saudara mau meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Dan kalau saudara mengatakan, ya Tuhan, aku mendengar firman-Mu dan aku mau taat, aku mau melakukan firman-Mu. Saudara mau didoakan. Ini adalah momen terbaik, karena saudara bisa mengangkat tangan saudara tanpa harus dilihat oleh jemaat-jemaat yang lain. From the comfort of your own home, saudara bisa angkat tangan saudara. Dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan bisa menjamah saudara, Tuhan bisa melawat saudara. Kalau saudara merasa bahwa saudara perlu mulai dari hari ini, mulai dari saat ini, saudara mau belajar untuk memegang janji-janji firman Tuhan. Saudara mau mulai memperkatakannya dalam hidupmu hari demi hari. Saudara bukan hanya dengerin apa yang dikatakan oleh orang-orang mengenai hidup saudara, tapi justru saudara mau percaya apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Angkat tanganmu, saya mau berdoa buat saudara. Kedua, kalau saudara merasa selama ini saudara punya tanggapan yang salah terhadap situasi-situasi saudara, saudara malah menjauh daripada Tuhan. Dan firman Tuhan, Roh Kudus hari ini mengetuk hati saudara. Dan saudara berkata, aku mau sekarang mendekat sama Tuhan. Aku tahu salah selama ini. Aku justru harus lebih mendekat sama Tuhan. Dan saudara mau katakan, ya Tuhan, aku mau mendekat kepadamu. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Supaya aku bisa merasakan hari demi hari jalan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara mau didoakan, angkat tanganmu saat ini. Dan yang ketiga, kalau saudara selama ini struggle merasa bahwa saudara terlalu fokus dengan situasi-situasi hidup saudara. Apalagi kalau situasi hidup saudara itu tidak menyenangkan saat ini. Masa-masa yang sulit. Saudara merasa depresi dengan situasi hidup saudara yang tidak berubah-berubah. Dan saudara tidak tahu kapan akan berubah. Dan hari ini firman Tuhan, Roh Kudus mengetuk hati saudara. Dan saudara bilang, oke, aku mau rubah perspektifku. Aku mau melihat rencana Tuhan dalam hidupku. Dan saudara mau didoakan
Supaya Tuhan membuka mata hati saudara melihat rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Saudara mau didoakan pada pagi hari ini, angkat tanganmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah meresponi dan mengangkat tanganmu. Mari kita tundukkan kepala, haleluya. Syakarana basikiri diandara lamasyu. Sirababakala lamasikiri diandara lamasai. Haleluya, 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 haleluya. Bapa di dalam surga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Hati-hati yang diangkat tertuju kepada Tuhan. Hati-hati yang saat ini sedang memandang dengan penuh harap kepadamu ya Tuhan. Karena selama ini mereka sudah berusaha dengan cara mereka sendiri. Dan mereka tidak berhasil kemana-mana. Dan kalau firman Tuhan sedang memanggil mereka untuk kembali kepada Tuhan. Bapa, pada saat ini Abah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu ini yang sedang meresponi panggilan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan hati mereka dibawa untuk datang dan mendekat kepada-Mu ya Tuhan. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus mereka yang merasa jauh daripada-Mu ya Tuhan. Mari ya Tuhan mereka bersedia untuk kembali kepada-Mu ya Tuhan. Mereka bersedia untuk kembali mendekatkan diri mereka kepada-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Engkau penuhi hati mereka dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Sehingga mereka akan merasakan itu. Bagaimana Engkau hadir senantiasa di dalam hidup mereka hari demi hari. Bahkan semakin erat, semakin dekat, semakin intim mereka rasakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Bahkan jamahan-Mu, lawatan-Mu mereka bisa rasakan di mana mereka berada pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ya Tuhan, hamba berdoa ya Tuhan. Biarlah setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Ketika mereka mulai mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika mereka mulai kembali membaca firman Tuhan. Dan memegang janji-janji firman Tuhan yang adalah ya dan amin dalam hidup mereka. Mereka akan mulai melihat ada suatu perubahan yang terjadi ya Tuhan. Lawatan-Mu terjadi dalam hidup mereka, mengubahkan cara pandang mereka ya Tuhan. Mereka tidak lagi terlalu terfokus kepada situasi-situasi yang ada di sekeliling mereka. Berita-berita buruk yang setiap hari mereka dengar dari sosial media, dari televisi atau dari manapun juga. Tetapi mereka akan dibuka mata hati mereka untuk melihat bahwa Tuhan Engkau punya rencana dalam hidup mereka. Dan rencana-Mu itu adalah yang terbaik. Tuhan Engkau sedang memproses mereka. Ada hal-hal yang harus mereka lewati, ada hal-hal yang harus mereka lalui. Dan ada hal-hal yang harus mereka ubah ya Tuhan. Mungkin ada karakter-karakter yang Tuhan mau rubah dalam kehidupan mereka. Mari Roh Kudus Engkau bekerja di dalam hati mereka dan ubahkan mereka ya Tuhan. Supaya mereka menjadi semakin seperti Engkau. Oh Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup mereka ini membuat orang-orang di sekeliling mereka bisa melihat bahwa Engkau sungguh nyata dalam hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini firman-Mu sudah diucapkan, sudah diutarakan, sudah disampaikan. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami mendengar firman Tuhan ini. Karena kami tahu itu berarti Tuhan masih memberikan kepada kami waktu untuk berubah. Waktu untuk meresponi firman Tuhan. Dan kami mau katakan ya Tuhan, kami mau taat. Bekerjalah Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Mereka yang membutuhkan lawatan-Mu. Mereka yang membutuhkan jamahan-Mu Tuhan. Di dalam situasi kehidupan mereka. Tuhan, kalau Engkau bukan mau merubah situasi mereka, tapi Engkau mau merubah pribadi mereka. Rubahlah ya Tuhan terlebih dahulu di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi selain itu juga kami berdoa Tuhan bagi mereka-mereka yang perlu situasinya untuk dilawat oleh Tuhan. Mari Tuhan Engkau rubahkan. Mungkin ada situasi dalam pekerjaan mereka yang perlu diubah oleh kuasa Tuhan. Ubahkanlah ya Tuhan. Mungkin ada dalam situasi kesehatan mereka perlu diubahkan oleh Tuhan. Ubahkanlah ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan dan sembuhkanlah ya Tuhan.
Mungkin ada yang sampai saat ini masih berusaha untuk mencari pekerjaan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, situasi ini Engkau ubah ya Tuhan. Berikanlah kepada mereka satu bidang pekerjaan yang akan menjadi sarana untuk mempermuliakan nama Tuhan lewat kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, kami serahkan kehidupan setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan siaran ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau punya rencana dan maksud yang tersendiri bagi setiap kami. Dan kami berdoa biarlah rencana-Mu itu boleh jadi, boleh nyata dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap penderitaan kami akan diubah menjadi suatu pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memampukan kita untuk menghadapi hal-hal yang ada di depan kita. Memberikan kepada kita kemenangan-kemenangan di dalam Kristus. Dan kita semua akan bersama-sama menghadapi ladang misi kita dimanapun Tuhan menempatkan kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan. Mari kita semua yang percaya bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa dan membutuhkan ada permohonan-permohonan doa yang mau disampaikan, boleh disampaikan ke nomor yang sudah kita tuliskan, cantumkan di awal video ini. Hubungi kami dan kami dengan senang hati akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terpujilah Tuhan. Kami percaya saudara diberkati oleh ibadah online pada pagi hari ini dan nama Tuhan dimuliakan. Mari beritakan dan sebarkan firman Tuhan melalui YouTube channel CCC dengan cara like, komen, share, dan subscribe YouTube channel CCC. Untuk mengembangkan pelayanan CCC, saudara dapat menyalurkan persembahan dan persepuluhan Anda ke rekening yang tertera di bawah ini. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, mari silakan hubungi kami dengan nomor yang tertera di bawah ini. Jangan lewatkan setiap acara-acara gereja CCC sepanjang minggu, yaitu doa Jumat, Power of Prayer, setiap hari Jumat jam 7 malam. Doa pagi kaum wanita, Blessed Woman Community, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi. Juga sekolah minggu di udara setiap hari Minggu pukul 8. Demikian ibadah kita hari ini, sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.